Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, teman-teman saya undang untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Munabudi 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Jika adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kukasihi, bukan perintah yang baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Sampai sekarang, barang siapa di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
adalah tanggal 14 Februari 2021. Adik-adik pasti tahu hari ini hari apa sih? Orang-orang banyak bilang hari ini adalah hari kasih sayang, hari dapat coklat, hari bagi coklat. Nah, tema kita hari ini juga berbicara tentang kasih sayang. Bagaimana kita mengasihi dengan benar. Pas banget ya temanya dengan tanggal 14 Februari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Yang pertama, dibilang bahwa berbicara tentang kasih itu bukan perintah yang baru. Itu sudah sejak lama diajarkan kepada kita. Nah, yang menjadi baru ketika kita melakukan kasih tersebut kepada sesama kita. Jadi, tidak hanya tahu apa itu kasih, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus mengasihi? Kenapa sih orang yang ngeselin, orang yang buat kita marah, kita juga harus kasihi? Nah, kita boleh belajar dari teladan Yesus Kristus. Kita boleh baca di dalam Efesus 5 ayat 2. Di sana dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, kenapa kita harus mengasihi? Ya karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah sudah mengasihi kita dengan mati untuk menebus dosa kita di kayu salib. Jadi bagaimanapun orang itu mengesalkan, orang itu menjengkelkan, tetap ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi? Supaya dunia tahu, supaya orang-orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Di mana terdapat ayat itu? Kita bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kakak bacakan ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah, adik-adik, kalau kita mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, kakak kita, adik kita, bahkan musuh kita, maka disitulah orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah teruna-teruna yang diajarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dalam melakukannya? Apakah gampang atau sulit ya Kak? Ya, pastinya kalau mengasihi orang yang baik itu gampang. Tetapi kalau mengasihi orang yang menjengkelkan itu sulit. Jangan takut, karena dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh kita sekalipun. Berdoa, minta Tuhan memberikan hati yang mengasihi untuk musuh-musuh kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi mereka. Nah, adik-adik, di dalam form lembar kerja nanti kakak akan ada beberapa aplikasi yang adik-adik bisa tulis. Apa sih yang akan adik-adik lakukan? Tindakan nyata kasih apa sih yang akan adik-adik lakukan setelah adik-adik dengar firman Tuhan ini? Adik-adik bisa tulis mungkin, saya akan menyayangi adik saya tidak akan membentak mama saya akan berbicara sopan kepada orang lain, atau apapun. Jadi,
orang lain harus tahu kalau kita adalah murid Kristus ketika kita saling mengasihi. Kalau ada orang-orang yang saat ini adik-adik benci, adik-adik kesal, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orang tersebut, itu tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbuah manis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 112 ayat 1. Yesus beri ku nampakkan perangaimu. Yesus beriku nampakkan perangaimu, hidup suci penuh cahaya kasih-Mu. Asuhlah ku terus oleh Roh Kudus, hingga nampaklah Yesus di hidupku. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi. Biar Tuhan boleh memampukan kami, mengajari kami bagaimana kami harus mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan kami tahu ketika kami mengasihi orang, maka itu adalah bukti bahwa kami adalah murid Kristus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati gereja kami, GPIB Zebulon, dalam setiap pelayanannya. Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, yang boleh bekerja, yang boleh membiayai kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa buat kakak, adik, abang kami. Tuhan juga boleh memberkati mereka dalam hari-hari mereka. Kami berdoa juga buat kami yang saat ini belajar secara online. Tuhan mampukan kami, beri kami kepintaran untuk boleh memahami pelajaran kami dengan baik. Kami juga berdoa buat negara kami ya Tuhan, buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati dalam proses vaksinasi COVID yang saat ini sedang berlangsung. Biar Tuhan boleh memberkati sehingga seluruh rakyat boleh mendapatkan vaksin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 129 ayat 1. Kuberoleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi
di relung hatiku. Walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Kita mau terima berkat, kita berdoa. Biarlah Tuhan yang Maha Baik boleh memberkati kami dalam pendidikan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi saksi kasih Yesus dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami, baik di rumah, baik di pertemanan kami, ataupun dimanapun. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa bermasker kalau keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan ya. Selamat hari Minggu, dan selamat mengasihi Mama, Papa, Kakak, dan adik ya. Tuhan Yesus memberkati.